Selamat siang para kawan, saya berada di gantangan RGN Pati di Piala Kota Gadul. Kita mereview tentang masih di seputar Kicomania, terutama khususnya nanti saya akan meliput tentang pastinya para kawan jump rope mania. Ikuti terus video-video saya di lokasi ini kawan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Kembali lagi di channel Dian Purwa Hobi. Selalu menjadi penonton setia untuk para kawan Kicomania di seluruh Nusantara. Langsung saja di pembahasan kali ini. Selalu saya kembali di belajar dan sharing untuk para jump rope mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini, bahwa di setiap kali saya mengamati cucak ijo di kalangan maupun event nasional ataupun di kelas berlat press, itu saya sering sekali menemukan bahwa cucak ijo itu di bawah ataupun di atas itu sudah banyak yang jump rope para kawan. Itu sering saya lihat dan sering saya temui para kawan. Nah, sebenarnya yang saya ulas dan saya perhatikan, banyaknya kesalahan-kesalahan para jump rope mania. Kalau burung memang tidak kerja di atas, ataupun itu tidak bongkar isian, ataupun kerjanya durasi itu putus di tengah jalan, itu sebenarnya kurang jam terbang saja para kawan. Tapi kalau untuk IF-nya, kalau kalian memelihara dan rawatan di harian maupun di setting di lokasi maupun di setting lomba, bahwa burung di lokasi itu sudah jump rope dan di atas gantangan kalian juga sudah melihat bahwa burung itu jump rope, itu IF-nya sudah pas para kawan. Jadi kalau memang dia di atas tidak mau bongkar tapi dia tetap jump rope dan tetap vektornya taruh, itu karena kurangnya dalam arti kalian melatih saja para kawan. Tapi pada dasarnya kesalahan ataupun saya juga ataupun yang kalian alami, kalau memang burung yang putus di jalan dalam arti durasinya tidak nutup, kadang tidak bongkar, malah kadang IF-nya yang diulang-ulang para kawan. Padahal sebenarnya kalau burung yang memang sudah jump rope di lokasi lomba, dan adapun burung yang memang di atas tiang besi dia jump rope, nanti kadang dia di tengah gembos, nanti di endingnya dia kerja lagi, itu sebenarnya IF-nya untuk dalam harian ataupun dalam
ibaratnya kalian merawatnya itu sudah pas para kawan. Kenapa saya bilang begitu? Karena burung yang memang IF-nya sudah pas itu pasti jamtrok para kawan. Dan karakter juga itu pasti sudah terbentuk. Tapi alangkah baiknya diimbangi dengan kalian sering melombakan ataupun sering dibawa ke gantangan, melatih mentalnya agar tetap dia itu terbiasa di lingkungan lomba yang ramai. Akhirnya dia terbentuk terus para kawan. Tapi biasanya yang kita lupa ataupun mengalami kesalahan bahwa IF-nya itu diotak-atik terus para kawan. Ini yang sangat dalam arti sakral yang sering mengalami kesalahan itu para kawan. Kadang kalau hariannya sudah terbentuk, sudah IF-nya kalian sudah pas, misalnya pemberian kalian jangkrik 5-5, penjemurannya juga pas, cara mandinya atur juga pas, pasti burung itu kalau dibawa lokasi, coba kalian perhatikan rata-rata sudah pada jamtrok para kawan. Itu berarti sudah pas dalam penanganan di hariannya para kawan. Tapi kalau ada faktor yang memang di atas itu seringkali banyak kendala, itu kurangnya jam terbang saja dan peradaptasiannya di lokasi lomba saja para kawan. Menurut saya jangan pernah kalau burung yang memang sudah mentalnya terbentuk dengan IF pas sudah jamtrok di lokasi lomba, jangan diubah para kawan. Ini yang sering saya perhatikan. Kalau burung yang mengalami kendala di atas tiang besi itu tidak melakukan dalam arti dibanyakin jam terbang ataupun dibanyakin mental di arena lomba, tapi malah diubah-ubah settingannya para kawan. Ini yang berakibat burung menjadi berubah-ubah tingkat kebirahiannya dan atur emosinya dia sendiri para kawan. Soalnya kalau dalam arti kita sering membawa ke lomba, itu pun burung bahan ataupun burung yang memang ingin kalian latih, alangkah baiknya sering-sering kali dibawa ke lokasi lomba para kawan. Karena untuk melatih mental, melatih dalam arti dia latah dalam faktor tarungnya, itu memang di lokasi lomba para kawan. Yang saya utarakan dan saya berikan ulasan yang di awal tadi, coba kalian perhatikan. Kalau burung kalian sudah mau jamtrok di lokasi lomba, IF jangan dirubah-rubah para kawan. Kalau ada pun nanti ada kendala di atas tiang besi, IF tetap saja dan kalian coba lagi diadaptasikan di lokasi lomba lagi para kawan. Ini yang dalam arti bisa kalian terapkan ataupun kalian otak-atik untuk masalah di lokasi lomba saja para kawan. Untuk IF-nya itu nggak usah kalian rubah para kawan. Soalnya kalau kalian rubah, nanti pasti akan dia juga ikut rubah juga para kawan. Soalnya saya sering menemukan dan sering banyaklah dalam arti melihat bahwa banyak sekali yang di lokasi lomba itu sudah pada jamtrok para kawan. Tapi rata-rata yang di atas tiang besi banyak kendala-kendala ataupun itu biasanya bukan karena di IF, tapi karena kurangnya jam terbang saja para kawan. Biasanya ada yang dilombakan di sesi pertama dia tidak jalan, nanti dicoba lagi di sesi kedua dia jalan bagus enak, itu ada. Ada yang main di sesi pertama enak, IF-nya sudah pas, mentalnya lagi bagus, nanti di sesi kedua mainnya tidak bagus. Ini yang sering terjadi para kawan.
Nah, untuk menstabilkannya itu kalian amati dalam arti maunya burung itu di lokasi lomba itu seperti apa. Nah, itu yang kalian jalankan para kawan. Bukan malah di IF-nya harian kalian diotak-atik, tidak para kawan. Kalau memang untuk di set lokasi itu set mendadak, itu juga bisa para kawan. Soalnya untuk menstabilkan cucak hijau itu mengatur kebirahiannya dan emosi waktu di harian saja para kawan. Kalau birahinya dia sudah mentok, yang sudah saya melakukan opsi ataupun survei, rata-rata burung yang stabil itu ada yang gembung melet, ada yang gembung biasa saja, dan ada juga yang gembung sambil jinak ataupun ngeleper para kawan. Dan ada pun juga gembung tapi dia mau ngawinin tangan para kawan. Itu ada para kawan. Burung yang stabil hariannya itu seperti itu. Kalian simak dan coba kalian amati para kawan. Saya biasanya lakukan seperti itu. Saya melihat di para pemain-pemain cucak hijau yang mereka punya. Jadi saya satu persatu, kadang saya sharing juga, saya mencari info ataupun realita di fakta lapangan saja yang mereka lakukan. Ini yang malah menjadi bagus buat kita sharing kawan-kawan. Di sini saya terapkan, di sini saya ungkapkan ulasan-ulasan yang memang benar-benar saya cari tahu di fakta lapangan para kawan, dan di fakta yang nyata saja. Salam kicomania, jamtrok mania di manapun berada. Selalu salam jamtrok, sukses selalu. Kalian bisa menerapkan ataupun juga bisa pahami secara detail cucak hijau kalian masing-masing. Kembali ke permasalahan tadi yang bisa saya ungkapkan ataupun ulasan. Pokoknya intinya, kalau kalian sudah mempunyai cucak hijau yang memang benar-benar sudah mau jamtrok di rumah ataupun jamtrok di lokasi lomba ataupun jamtrok amati sudah di atas gantangan, di menit berapa dia sudah mau agak kendo ataupun dia durasi mau nutup. Nah, kalau kalian burungnya sudah mau on di atas gantangan lebih dari 2 menit ataupun 3 menit bahkan 5 menit, itu sudah pas para kawan IF-nya. Biasanya banyak yang durasi kurang nutup, itu kadang ada yang bikin kanan kirinya oncleng, burung kalian ikut oncleng, burung kalian sampingnya ada yang gelabagan, nanti burung kalian ngejar. Nah, itu kan faktor-faktor di atas gantangan saja sebenarnya para kawan, bukan karena faktor di IF. Selalu saya terapkan di pembahasan ini, IF itu untuk penunjang nutrisi saja para kawan. Tapi untuk faktor-faktor di atas tiang besi itu banyak sekali yang harus kalian amati para kawan. Ini yang benar-benar kalian harus jeli kalau kalian memang mau menstabilkan cucak hijau kalian. Saya ingatkan jangan di-skip, biar bisa ikuti pembahasan video-video saya, biar tidak selalu gagal paham dalam mendengarkan awal sampai akhir para kawan. Karena bisa barangkali membantu, bermanfaat buat para kalian kicomania di seluruh Nusantara. Cukup di sini, simak terus video-video saya. Terima kasih sudah selalu setia mengikuti video-video saya, bahkan mendengarkan. Barangkali juga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Salam jamtrok mania, salam kicomania Nusantara.